Kok salah awak tu, datangi orang tu minta maaf, tak bangga lo menceritakan kesalahan kejahatan tu. Orang yang bangga dengan dosanya, dengan maksiatnya, tak akan pernah menemukan hati yang tenang. Kalau ingin tenang, buang sifat ayam tu. Itu Bapak Ibu, ya alasannya kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih 4 ekor burung ini, agar kita menemukan ketenangan hati, jangan memiliki sifat seperti elang, jangan mengambil yang bukan hak kita. Carilah kawan yang memang kawan itu mendekatkan kita kepada Allah. Jangan berkawan hanya karena keuntungan saja. Jangan seperti merpati. Kalau ada makan, nak berkawan, nak berkawan. Yang ketiga, jangan seperti burung merah. Jangan ria dalam beramal. Karena Allah, karena hanya ada ibadah karena Allah yang membawa ketenangan hati. Dan yang terakhir, kalau salah wajar, tapi jangan bangga. Capek bertobat, jangan cuayam tadi. Allah salah karajo, Pak. Tu berkuku lah sudah tu. Itu. Tak bertobat, tak minta maaf. Orang memikul beban bariknya sana. Menderita orang sana. Itu. Maka kalau begitu tidak ada ketenangan hati, pasti itu Ibu. Tidak akan ada ketenangan hati yang akan kita dapatkan dari perilaku-perilaku seperti itu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 260. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabadin minhunna juz'an summa du'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lamu annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah berkata, apakah engkau tidak percaya saya bisa menghidupkan yang mati? Ibrahim menjawab, saya percaya ya Allah, tetapi supaya hati saya menjadi tentram. Allah berkata, ambillah 4 ekor burung, lalu sembelihlah ke-4 burung itu dan cincang-cincanglah badannya, lalu aduk satu dengan yang lain. Lalu setelah itu burung menyatu tubuhnya semua, bagilah ke dalam 4 bagian dan letakkan di 4 sisi bukit. Lalu panggillah mereka, niscaya mereka datang dengan segera kepadamu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Itu artinya surat Al-Baqarah 260. Jadi ayat ini menceritakan tentang eksperimen Nabi Ibrahim tentang adanya hari berbangkit. Jadi dulu Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Tolong perlihatkan bagaimana caranya. Ini Nabi Ibrahim ini ingin tahu. Karena yang sudah hancur jadi tanah, tubuh-tubuh kita ini kan nanti akan jadi tanah, Pak. Dan tanah kita ini kan bisa kemana-mana. Misalnya Bapak Ibu nanti kalau sudah mati ditanam jasadnya, itu kan jadi tanah. Tanah itu mungkin nanti bisa sampai di Papua, bisa sampai di Kalimantan, bisa sampai di mana-mana tuh. Yang namanya sudah di tanah lah. Diangkut sama truk lalu dibawa lagi ke tempat lain. Nanti bagaimana bisa bersatu lagi nih Pak badan kita ini? Itu Ibrahim ingin minta
bukti. Ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Nanti kita ini akan dibangkitkan lagi semua nih Pak. Ya, itu di surah Al-Waqiah kata Allah kan begitu ya. Di ayat 60 dan 61. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kamu akan dimatikan Allah. Summa nunsyi'ukum fima la ta'lamun. Nanti kamu akan disusun lagi oleh Allah. Nanti kita akan disusun lagi Pak dalam rupa yang kamu tidak tahu. Dan kita tidak tahu lagi rupa kita nanti seperti apa, tapi kata Allah, kamu akan disusun lagi. Ya, seperti kita sekarang hidup ini. Maka Allah perintahkan kalau begitu, ya kata Ibrahim, saya percaya, tapi supaya hati saya menjadi tenang. Liyatma'inna qalbi, agar hati saya menjadi tenang. Baiklah kata Allah, engkau ambil 4 ekor burung. Nah, jadi burung ni beda-beda nih Pak. Jadi 4 ekor burung ni tidak sama burungnya. Ya, kalau sama kan onderdilnya sama. Ya, nanti kalaupun salah-salah bertemunya kan onderdil sama, tidak ada masalah tuh. Ini burungnya beda 4 ekor nih. Satu ya burung elang. Dalam riwayat Ibnu Abbas sebutkan begitu. 1 burung elang, 2 burung merpati, 3 burung merak, 4 ayam jantan. Kan beda tuh onderdil itu Pak. Bu ya. Burungnya beda. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, lalu sembelih ke-4-nya, lalu blender. Oh, jadi burung di blender Pak. Zaman Ibrahim kan ada blender ya. Ya, ditumbuk. Ya, kalau sekarang kita di blender. Blender 4 ekor burung tuh sampai semua dagingnya menyatu. Jadi jus. Ya. Setelah itu bagi 4 kata Allah. Dibagi 4. Taruh di mangkuk bagi 4. Yang sudah bercampur ini, yang sudah campur aduk ini di blender tadi bagi 4. Lalu taruh di sisi bukit 4. Jarak dari satu bukit ke bukit ini Bapak Ibu itu katanya setengah hari perjalanan pula. Jadi jarak satu bukit dengan satu bukit itu jaraknya setengah hari, itu setengah hari, itu diletakkan di 4 sudut bukit yang berbeda pula. Ke-4 bagian daging burung ini. Lalu kata Allah, panggil dia burung itu kembali. Ibrahim panggil burung itu dan semua anggota tubuhnya berlarian, berkejaran mencari pasangannya dan tersusun semua hidup dan terbang kembali. Ibrahim saksikan dengan mata kepalanya burung yang sudah di blender tadi terbang kembali dengan sangat cepat. Sa'ya itu cepat. Nah, barulah Ibrahim yakin, ya benar-benar yakin. Karena begini Bapak Ibu, ilmu ini ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu ini 3. Bapak Ibu yakin tidak ada Ka'bah? Yakin, walaupun kita belum pernah ke sana. Itu ilmu yakin. Bagaimanapun orang mengatakan Ka'bah tidak ada, kita tetap percaya Ka'bah ada. Karena ilmu kita yakin, walaupun kita belum melihatnya. Kalau Bapak Ibu sudah diperlihatkan gambar Ka'bah nih lewat TV ini, itu sudah ainul yakin, dah lihat dengan mata kepala, ainul yakin. Kalau Bapak Ibu dibawa ke sana, pegang Ka'bah itu namanya hakul yakin. Sama begini, Bapak Ibu percaya mati kan? Percaya. Itu namanya ilmu yakin, percaya kita mati. Tapi Bapak Ibu kalau sudah lihat malaikat datang, malaikat maut, itu namanya ainul yakin. Tapi kalau nyelo di malaikat maut tu nyawa Bapak Ibu, rata rasu elo nyawa tu, itu hakul yakin. Begitu. Jadi Ibrahim ini sampai ke ainul yakin, dia lihat. Nanti ada yang lebih hebat lagi dari itu, Uzair. Uzair itu hakul yakin. Kenapa? Karena dia merasakan sendiri mati dan berbangkit. Nanti di ayat 259-nya, satu ayat sebelum cerita Ibrahim ini, itu cerita Uzair yang ditidurkan Allah 100 tahun, dimatikan 100 tahun. Dia duduk di sebuah pohon lalu bertanya pula, ya Tuhan, ini bagaimana engkau menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur berserak-serak begini? Maka Allah matikan dia di bawah pohon itu 100 tahun. Hancur pula tulang belulangnya. Lalu kemudian dibangkitkan Allah, dibangunkan,
Lalu ditanya, berapa lama kau di sini? Uzair menjawab, setengah hari. Yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Kata Allah, bukan, bal labista mi'ata am, engkau sudah 100 tahun mati di sini. Apa yang dirasakan Uzair, dia mati dan kemudian dibangkitkan Allah, dibangunkan Allah, itu namanya hakul yakin. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang mati baru ilmu yakin. Yakin kita mati. Tapi sebentar lagi ibu-ibu, bapak-bapak nih, ainul yakin nih. Lah nampak malaikat mencogok, oh kulinyo. Nanti ada waktunya Bapak Ibu lah ditarik nyawanya, baru hakul yakin. Ibrahim dengan hari berbangkit ini diperlihatkan kepadanya cara. Makanya kata Ibrahim, arini, perlihatkan kepada saya. Itu namanya ainul yakin. Ibrahim melihat sendiri bagaimana burung-burung yang hancur tadi dihidupkan oleh Allah. Nah, tapi yang menarik begini Pak Ibu. Kan Allah berkata ke Ibrahim tadi, "Endakkah kau percaya saya bisa menghidupkan?" Oh, percaya ya Allah. Bala, saya percaya. Tapi kata Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Saya ingin hati saya menjadi tenang. Kuncinya pada itu Pak Ibu. Hati menjadi tenang. Lalu Allah suruh menyembelih 4 ekor burung. Ini yang menarik pesannya Pak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya bercerita tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati, tidak. Ada pesan lebih hebat dari itu. Liyatma'inna qalbi, hati saya ingin tenang. Kata Allah, kalau hatimu ingin tenang, sembelih 4 ekor burung. Burungnya pun ditunjuki, elang, merpati, merak, dan ayam jantan. Pertanyaan apa Ibu? Baku ampi ikut burung kau disuruh Pak Ibu. Kan banyak burung tuh. Nah, ada ya gagak bagai, ada burung murai bagai. Nah, baku ampi burung kau yang disuruh pilih Pak Ibu. Ya. Elang, merpati, ya, merak, ayam. Karena Ibrahim kan ingin tenang hatinya. Lihat ma'inna qalbi, saya ingin hati saya tenang. Kata Allah, sembelih 4 ekor burung tu. Ini ada pesan, kalau begini Pak Ibu, kan ayat itu ada makna depan, ada makna belakang. Yang makna depan ni semua orang bisa paham nih. Semua orang bisa paham kalau makna depan, orang bisa memahaminya. Yang makna belakangnya disebut dengan tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur. Mencoba melihat apa di balik itu. Sama begini, Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Ra'du ayat 17, Allah mengumpamakan pertarungan hak dan batil itu seperti air dan buih. Tapi ada hal yang menarik, kata Allah, Allah menurunkan air dari langit lalu turun di gunung-gunung. Setelah di gunung-gunung air turun sampai ke lembah-lembah, dan air akan menetap di mana dataran yang paling rendah di muka bumi. Itu kata Allah begitu. Jadi air itu fasalat audiyatun. Air itu akan menetap di tempat yang paling rendah di muka bumi. Tidak begitu ya? Ayat itu menjelaskan sifat air yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu makna zahir namanya, makna depan. Tapi makna duburnya, makna tadaburnya, bagian belakangnya ada pesan. Apa itu? Kalau air itu menyirami roh jasmani, ada lagi yang lebih hebat, yang menyirami rohani kita, ilmu. Jadi air turun dari langit, ilmu juga turun dari Allah. Kalau air itu ke tempat yang rendah, ilmu juga begitu. Bapak Ibu kalau ingin dapat ilmu, maka tawaduklah di depan sumber ilmu. Kalau Bapak Ibu rendah hati, ilmu banyak bertumpah nanti itu. Tapi kalau sombong, ponga, merasa diri lebih baik, duduk di majlis, ilmu tidak akan dapat. Kenapa? Air tidak akan berada di tempat yang tinggi. Itu makna tadaburnya. Makna di balik teks. Nah, sama dengan ini. Makna zahirnya, ini Allah menunjukkan bagaimana menghidupkan yang mati. Dicontohkan ke 4 ekor burung. Tapi makna di balik itu ada pesan khusus. Apa itu? Ibrahim berkata, saya ingin ketenangan hati. Oh, kata Allah, kalau kau ingin ketenangan hati, sembelih 4 ekor burung. Ini burungnya nih. Apa hubungan Bapak Ibu ketenangan hati dengan 4 ekor burung tadi? Dengan menyembelih 4 ekor burung tadi.
Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan ketenangan hati, maka sembelihlah sifat-sifat yang ada pada 4 ekor burung itu. Itu makna tadaburnya. Bapak Ibu mesti menyingkirkan, menyembelih sifat-sifat yang ada pada keempat ekor burung tadi. Kalau tidak begitu, Bapak Ibu tidak akan menemukan ketenangan hati. Bagaimana sifat 4 ekor burung itu? 1, burung elang. Apa sifat burung elang yang buruk, Bapak Ibu? Burung elang itu pencuri. Dia perampok. Itu makanya burung elang itu ada sebuah adagium, sebuah pepatah hendak. Rasaki alang ndak dapat di musang. Rasaki musang ndak dapat di alang. Musang jual alangku sama-sama pencilok. Alang mencilok siang, musang mencilok malam. Enak. Ibu kan kalau berternak ayam, ayam ambil ayam ko hilang. Kalau ndak musang, alang. Itu preman di rumah pemujangan ya. Tapi musang dan alang ko sama-sama pencilok. Cuma kau pada pepatah begitu, rasaki musang nak dapat di alang, rasaki alang nak dapat di musang. Ini dua-duanya pencilok tu. Jadi elang ni pencuri. Tu makanya kalau elang itu terbang, itu ayam bersembunyi. Takut. Bapak Ibu kalau ingin ketenangan hati, sembelihlah sifat itu. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Tidak akan ada ketenangan hati pada sesuatu yang itu bukan hak kita. Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kata Allah, kalau ada orang mengambil hak orang lain, ini dalam konteks warisan ini, dia membagi warisan tidak menurut Al-Quran. Ya, ibu-ibu nih banyak ngotot nih, ya, beku pembagian warisan sama banyak saya, ya, laki-laki produksi sama bagi ratus saya. Ibu mencuri nama itu, ibu mengambil hak orang lain tu, karena bagian ibu separuh laki-laki, tidak boleh sama. Apalagi kok lebih ibu dapat merampok ibu nama itu. Itu makanya dalam konteks ayat warisan nih, ayat 11, 12 pembagian warisan 10-nya kata Allah, kalau ada orang tidak membagi harta warisan menurut Al-Quran, tidak dibaginya menurut Al-Quran, dia telah mengambil hak orang lain tu. Dia telah mengambil hak orang lain secara zalim, kata Allah, dia akan makan api selamanya. Makan api itu apa maksudnya, Pak? Bapak Ibu tidak akan tenang hidupnya seperti di bara api. Jangan pernah Bapak Ibu membawa ke dalam rumah harta haram. Kenapa? Bapak Ibu sedang menyalakan bara api di rumah itu. Tidak akan ada kata, mungkin secara matematik Bapak Ibu banyak dapat untung, tapi itu kerugian besar, tidak ada ketenangan. Coba banyak orang-orang yang rumahnya mewah Bapak Ibu, rumah mewah, fasilitas hebat, tidak, tapi tidak betah di rumah, lebih betah duduk di lapau. Kenapa? Boleh jadi rumahnya itu panas. Di rumah bercakap suami istri, anak bercakap, tidak ada nakur. Apa yang salah lagi Pak Ibu? Bukan rumahnya yang kurang besar, rumahnya besar. Tapi kenapa api menyala di rumah itu? Itu kenapa Bapak Ibu coba baca cerita surah Al-Kahfi, cerita Ashabul Kahfi ya. Mereka kan tidur di goa kan? Tapi tidurnya nyenyak 300 tahun kan? Kenapa? Coba baca ayat 19-nya. Ketika mereka bangun tidur, perut terasa lapar, mereka suruh salah satu mencari makanan keluar. Apa perintahnya kepada yang mencari makanan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Kawan, cari makanan yang bersih, jangan yang tak bersih. Kenapa? Karena kebersihan makanan itu akan membawa pada ketenangan hati. Itu maka bisa laluknya 300 tahun tu. Dia kalau ada ibu-ibu lalu di masjid itu tandulah tanang hati itu berasi makanan tu. Ada hubungan aja makan kau Pak. Jadi kalau berasi makan tu ibu lalu lama, sayulah ibu. Bukan sambal lama Bapak Ibu, karena bersihnya itu. Jadi kalau ibu lama makan, lama lalu, tu connectnya tu. Tu tandulah berasi itu. Karena kalau tidak bersih haram, kamu makan api. Allah sebut begitu tuh. Makanya Bapak Ibu takutlah mengambil sesuatu yang tidak hak kita. Itu kenapa ceritanya Bapak Ibu
ayahnya Imam Asy-Syafi'i itu kenapa menikah dengan ibunya kan gara-gara memakan apel hanyut. Ceritanya begitu tuh. Jadi dia duduk di pinggir kali, di pinggir sungai, anyui apel cie. Apel anyui itu hukumnya subhat antara halal dan haram. Boleh dimakan, boleh dibuang. Pokoknya ini tidak halal, tidak haram. Antara halal dan haram namanya subhat. Kalau buah tu anyui. Tapi kalau cilok diambil di batang tu mencilok namanya tu. Kau anyui. Maka oleh ayahnya Asy-Syafi'i ini ceritanya itu karena apel hanyut diambil dimakan. Begitu satu gigit dimakan, telan, oh baru sadar ini punya orang. Kenapa saya makan? Ini punya orang. Akhirnya dia putuskan cari batangnya, dicari terus ke hulu di mana batangnya. Ketemu batang apel di pinggir kali itu, pinggir sungai. Ditanyalah pemiliknya, Pak, ini apel Bapak. Betul, apel saya. Kenapa? Tadi anyui cie, ambo ambil atau makan dan ambo saya gigi. Ambo harus membayarnya, Pak. Baca ambo melunasi hutang ambo tu. Bawa ambo lah makan sesuatu yang tak hak ambo. Kecik apa ni punya ladang tadi, wajib ang bayar tu mak. Baca ruang bayar, baca ruang bayar kata ayahnya Asy-Syafi'i itu. Ang bakal rajo di ladang ambo ko, bekerja di ladang saya setahun tanpa gaji, urus ladang ambo ko setahun. Bahaya tu Pak. Sagigi apelnya Pak, setahun bakal rajo Pak, tak digaji itu. Baiklah katanya, saya setuju. Oh, tak bisa sampai di situ je kecik ayah, kecik apa yang punya ladang di. Setelah setahun nanti yang tak digaji, ang nikahi anak ambo. Anak ambo ko buto, pakak, bisu, lumpuh. Oh, kau tiba dia awak kan, gilo apa masa gigi ciku anak lu apanya, mahalnya ada ya. Tapi karena dia takut, karena ini makan sudah masuk ke badannya. Kan kata Nabi begitu ya, man akala luqmatan minal haram layak layak balullah salatahu arba'ina lailah. Siapa yang makan sesuap yang haram, salatnya ditolak 40 malam. Kalau makan satu gigit yang haram tu, ditolak ibadahnya tu. Ya, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka tempatnya. Takut dia. Tak mau. Ya udahlah. Saya bekerja setahun sama bapak tanpa digaji dan saya akan menikahi anak bapak setelah setahun kemudian. Baik, setuju? Udah bekerja. Setahun kemudian, ibu setelah selesai, lapak lah sudah pak setahun. Nah, jadilah nikah lain. Nikahan Pak. Dulu kan menikah ini tak perlu minta persetujuan ibu-ibu. Memang begitu. Anak gadis tu ibu dinikahkan ayahnya tanpa persetujuan. Boleh. Saya anak gadis saya ya. Lalu saya ketemu laki-laki. Laki-laki ko legak saleh nampak dia motor bimbau mari langku. Bapak ang lain mau menikah jo anak ambo. Kuah fotonya. Telitlah Oi lain Pak. Yalah. Setuju. Ambo nikah langsung situ. Mau cari saksi dua. Lah, saya nikahkan engkau dengan anak saya. Saya terima menikahi anak bapak lah. Sah lah. Mau bawa pulangnya lain. Tiba rumah bertanya anak gadis ambo siapa kau ya? Laki kau macam. Alah okey tu Pak Ibu ya. Boleh tu Pak. Itu tak perlu persetujuan Pak. Kalau anak gadis tu milik ayahnya, tak perlu persetujuan. Kalau janda ayah minta setuju, anak gadis tak. Oleh ayahnya dinikahkan sama pemuda ni nak. Saya nikahkan engkau lah, saya terima lah selesai. Okey. Lah, dibawalah ke kamar lah. Diantarlah ke kamar anak gadisnya tadi. Dia bapak yang punya ladang tadi. Begitu dibuka pintu kamar, alangkah terkejutnya itu pemuda. Ternyata yurak tanggung rancaknya padusi kalau istrinya tadi ubana rancak sempurna. Tadi bakoknya kecian buto pakak bisu lumpuh. Anak gadis itu ternyata sajak layi tak pernah keluar rumah lupa ibu, dikurung di rumah sehingga matanya tak bisa melihat yang buruk-buruk. Telinganya tak pernah mendengar yang buruk-buruk. Mulutnya tak pernah mengatakan yang buruk karena tak ada bergaul dengan orang, dikurung di rumah oleh bapaknya. Kakinya tak pernah berjalan ke mana-mana ke tempat-tempat maksiat. Bersih ini perempuan. Perempuan yang bersih ketemu laki-laki yang bersih. Itu yang dikatakan Allah at-tayyibat lit-tayyibin. Lah perempuan yang baik akan Allah hadirkan laki-laki yang baik. Nah, menikahlah, lahirlah anaknya Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
yang kecerdasannya luar biasa. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 9 tahun hafal ribuan hadis Muwatta Imam Malik. Kenapa? Bapak ibunya tidak pernah memakan yang haram, yang subhat, apalagi yang haram. Bapak ngaruh ke anak turun, Pak. Jadi bapak ibu kalau ada anak awak mada tangka tidak mengerti jojaan, jangan disalahannya, mungkin makannya bagi salah tu, atau apa bagi makan induk masalah tu. Ya tu. Gadang pengaruh makanan kau, Pak. Itu makanya kata Allah kepada Ibrahim, sembelilah burung elang itu. Engkau kalau ingin menemukan ketenangan hati itu, maka jangan pernah ambil milik orang. Jangan sedikit pun jangan pernah ambil. Tidak akan ada ketenangan hati di situ. Bapak ibu kira orang-orang yang korupsi itu lama lalu itu. Tidak, Pak. Tidak lama lagi lalu Pak. Yang korupsi itu. Nyo kayu bantu tapi tidak lama lagi lalu itu. Coba Bapak Ibu, banyak tidak orang-orang kaya raya itu overdosis? Banyak, Pak. Harato datang banyak tapi Pak kok mati overdosis? Tidak ada ketenangan hati. Pasti itu Pak Ibu. Nah karena itu kata Allah, sembelilah burung elang. Jadi Bapak Ibu, supaya tenang hatinya, jangan makan yang haram, yang halal. Yang kedua, burung merpati. Apa sifat burung merpati, Pak Ibu? Burung merpati kok, Pak Ibu, kalau diseraan makanan, rami tiba enggak? Enggak ada makanan, tabangnya leh. Nah, jadi merpati kok, Pak Ibu, itu orang-orang yang hanya mencari keuntungan di dunia dan tidak punya prinsip. Ini sifat pragmatis namanya atau oportunis. Ada orang Bapak Ibu bakawan dia ingin keuntungan. Makanya Bapak Ibu, nanti di akhirat siapa yang Allah amankan di padang mahsyar? Ada 7 manusia yang diamankan Allah ya. Saat manusia kepanasan dan kehausan berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar itu, ada 7 manusia yang diamankan, tidak ikut berdiri. Salah satunya kata Nabi, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat, yang berteman karena Allah. Ada orang berkawan karena Allah, bukan berkawan karena keuntungan. Karena kan banyak awakku Ibu kalau berkawan dek menguntungkan. Makanya ketika jadi pejabat banyak dosana awak. Enggak. Kalau kayu tu mau uniang. Enak. Makanya banyak orang Ibu kalau ditanya, "Bu, Ibu berkawan je Ibu itu akrab nampak deh Bu." Baku akrab Ibu jenyo tu. Oke cik Ibu, "Oi, kok jenyo berkawan kanyang awak." Nah, itu enggak itu. Kalau enggak ada sesuatu enggak kawannya leh. Merpati itu begitu, Pak. Ternyata Bapak Ibu, ketenangan hati itu kalau kita berkawannya karena Allah. Jadi Bapak Ibu, semakin banyak kita punya kawan dan kawan itu karena Allah, semakin tenang hati kita. Itu kenapa Nabi katakan begini, Bapak Ibu ya. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka perbanyak kawan, gitu kan? Ya, Pak. Bapak Ibu kalau ingin panjang umur, perbanyak kawan. Bapak kasih panjang umur. Bisa jadi umur dipanjang, bisa jadi. Bapak begini, Ibu, orang kalau kawannya banyak, ada masalah, nyo banyak tampik curhat. Nyo masalah aku, Ibu, kalau lah disampaikan ke orang, kalau lah dibagi masalah aku, nyo ringan, Ibu. Itu sifatnya tu. Jadi kalau orang ko banyak kawan, ada masalah, nyo banyak tampik bayu batido, tampik batenggang. Masalahnya lebih ringan, umurnya bisa panjang. Tapi kalau ada orang banyak lawan, Pak, banyak lawan itu pun tak akan menenangkan hati. Pasti itu. Kalau ada masalah, kasih apa cerita. Lalu tapi apa cerita lah. Maka orang yang tak berkawan tu, Pak, kalau banyak masalahnya, nyo manung-manung sesurang. Akhirnya apa? Diarak setan, bunuh diri. Bapak Ibu, kalau tak berkawan, apalagi banyak lawan, itu sampik dunia. Kalau sampik dunia aku, Bapak Ibu, penyakit banyak. Coba Bapak Ibu kamu. Bapak Ibu kalau banyak masalah, tak ada tampik berbagi lah, sakit ikut. Nah kalau lah sakit, itu tak panjang umur itu. Itu makanya orang yang banyak lawan tu, Bapak Ibu, tu biasanya stroke.
Orang yang banyak kawan tu biasanya hidupnya rileks. Makanya kata Allah, jangan kau miliki sifat seperti merpati. Apa tu sifat merpati? Berkawan sementara hanya karena ada keuntungan. Maka cari kawan sebanyak-banyaknya. Itu kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca nanti surah Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Besok di akhirat semua kawan-kawan akan jadi lawan kecuali kalau kita punya kawan orang takwa. Ternyata kawan-kawan kita orang takwa ni Bapak Ibu sampai ke akhirat melapangkan kita. Bapak Ibu kalau banyak berkawan dengan orang saleh, tenang di akhirat nanti. Kenapa? Kawan-kawan tu akan datang memberikan pertolongan ke kita. Ada Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Ibu perbanyak kawan dengan orang saleh. Salah satu yang disesali manusia nanti Bapak Ibu di akhirat, salah berkawan. Coba baca nanti surah Al-Furqan ayat 28. Ketika manusia digiring ke neraka Bapak Ibu, manusia berteriak. Apa teriakan manusia? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, ya Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si anu, maka saya tidak akan masuk neraka. Oh, ternyata masuk neraka ni Bapak Ibu ada pengaruh kawan. Kadang pengaruh kawan ke Bapak Ibu. Nah, karena itu berkawanlah karena Allah. Bapak Ibu kau berkawan jo si anu dan kau berkawan jenyo takana majlis taklim, nyo ajak ambo pengajian, takana dembo berjamaah, takana dembo baca Quran. Ah, tu moko berkawan ambo jenyo. Nyo ajak ambo. Kadang kawan ko kadang-kadang ada lo kawan ko co agen, Pak. Tu agen Bu. Buki. Awak nak naiknya tinggal di belakang. Ah, tu ndaklah tu, Pak. Nyo kawan ko sama pai Jawa. Kok nyembau awak yo pai lo. Tapi ada kawan ko yang beda, Pak. Kawan yang majak awak kena laku tadi. Ya kan, kau apa-apa kau. Kan ada apa-apa kumpul di meja di posko kau, di posko atau di lapau di meja domino. Kurang kawan kau, telepon langsung. Pak, hei, kurang cik marilah caknya. Ah, itu kawan yang citu tu, Pak. Ah, itu apa menyasa tu, Pak. Kau ada kawan citu bisu apa menuduhnya tu, dan gara-gara pak kau nyimbau luar tu. Ini, Pak. Jadi kawan kau penting, Pak. Tapi kata Allah, jangan memiliki sifat seperti merpati, jangan berkawan karena keuntungan saja. Karena merpati itu kalau diagi makanan, ramenya tiba tu, hilang makanan tu, tak boleh habis makan. Ya tabang cuma tak habis, ada ambil lah tu. Ah, ini kata Allah, sembelih sifat merpati. Yang ketiga itu burung merah. Apa sifat burung merah? Burung merah ku bulu rancak, Pak. Burung merah aku asal mendakik kayaknya paknya kambang sayuknya. Enak. Sehingga orang yang mencari rancak. Itu sifat burung merah tu, Pak. Burung merah aku burung yang suku pamer. Ria. Pak. Burung merah aku suku mempercalian kelebihan. Kuambang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin hatinya tenang, buang sifat ria. Buang sifat suka pamer tu. Orang yang suka pamer tu tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang. Orang yang suka pamer tu sifatnya ria tu, Pak Ibu. Ciri orang ria tu kecewa, tidak dihargai, senang dipuji. Kalau ada orang Bapak Ibu kecewa, tidak dihargai, itu tak ada orang ria. Itu orang ria tu. Dia tersiksa. Makanya pernah ada Bapak Ibu caleg memberi bantuan ke sebuah masjid karpet. Tak tapi dia loh, Pak, nyeluh karpet kepada dia. Tidak. Dan tidak akan tenang, Pak. Orang yang ria itu tidak akan menemukan bahagia. Ya. Percayalah Pak Ibu, orang yang ria itu tidak akan menemukan bahagia. Sebab kalau tidak dipuji orang, dia gelisah. Pasti itu. Kalau tidak dapat pujian, dia gelisah. Bahkan marahnya kalau tidak dihargai. Ya. Makanya ada sebagian Pak pengurus masjid ketika jadi pengurus rajin tiba dulu tiba. Oh, di parantian orang tak tiba-tibanya nih, Pak. Pindah masjid. Itu. Orang yang ria itu tidak akan tenang, Pak. Itu kenapa? Kalau Bapak Ibu baca nanti di surah Al-Baqarah
ayat 262 ya. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala aza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berinfak tapi tidak ingin menyebut-nyebut dan ingin menampakkannya, maka hidup mereka tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan gelisah. Itu Allah jamin tuh Pak. Orang yang tidak ingin menampakkan amalnya tidak akan sedih, tidak akan gelisah. Orang yang sedih dan gelisah itu orang ria. Maka Ibu, kalau tidak dihargai kebaikan dia, bolak-balik siapa Ibu? Sampai dipuji, baru senang hatinya. Tidak ada pujian, marah dia. Makanya sifat merah, ayat sifat burung merah itu buang. Jangan beribadah untuk show, pamer. Ya. Karena itu tidak akan menenangkan hati Bapak Ibu. Percayalah, ibu-ibu kalau masak, ibu masak karena Allah atau ria, gampang. Misalnya ibu masak lah payah masak dari pagi ya, dari pagi lah payah masak lah keringit-keringit. Tu pulang apa siang Pak, makan lain. Ya. Pakai cik Pak, dia lah makan lah pau tadi je. Pakai cik ibu, tahu cik kuat jadi nak masak tadi tu. Tu ibu ria tu. Kecewa ibu kan? Ibu masak itu bukan karena Allah suruh kewajiban ibu. Makan tak makan apa urusan sekian. Nah, dulu ibu-ibu ku bagai satiok masak kalau makan wak nyosasak no Pak. Bapak lama ndak? Lama Pak. Tu ria tu. Jadi ibu tu bertanya tu, lama Pak? Lama ndak? Lama ndak? Itu tu ria tu. Ku indak jawab je Pak. Ndak amba saya cak Pak. Okey cik ibu, dia nak masak besok dah cik ibu. Itu cik ibu. Tu ria tu. Orang yang ria itu kalau tak dapat pujian, gelisah hidupnya tu. Pasti itu ibu. Yang ria itu kalau tak dipuji orang itu gelisah. Tu maka lihat ma'inna qalbi kata agar hati saya tenang. Oh, kalau hatimu ingin tenang, sembelihlah burung merah. Buang sifat ria itu. Jangan pakai sifat burung merah. Orang ria itu pasti nak akan tenang. Percayalah ibu itu. Makanya oleh Allah disuruhlah Ibrahim menyembelih burung merah ini. Jangan ada ria. Makanya ibu, ya, orang yang biasa ria itu kadang-kadang inyu memancing-mancing orang untuk bagi tahu amal ke orang. Kalau tidak gelisah aja baru. Nyo tahajud malam tadi, kan tak nampak orangnya tahajud itu. Tidak, nyo di rumah tahajud mah jam 2 malam. Tapi pai kalapau siang ke kedai pai belanja, orang rami-rami di kedai itu, nyo mengecek kurang banyak mah. Di malam tadi bulan samana barasi bana jam 2 tu. Mbak kok tahu ibu? Ayo dan kan tahajud tiap malam tu mah. Gitu. Nyo man ceriton bulan tarangnya Pak, tapi tahajud ujungnya sabit kurang. Sebab dia tidak nyaman kalau ibadahnya tak tahu orang. Tu maka ibu-ibu tidak usah sibuk-sibuk memamerkan amal. Ada orang pergi umrah Pak, sakampung lu orang melapihnya. Ya. Pergi haji sanagari orang mendoa ke rumah. Itulah habis amal Pak tu. Untuk apa dipanggil orang bawa bersama-sama lo ke rumah awak pergi tahu awak pergi haji pergi umrah, bangkit ke sana. Sama ibu pergi sembahyang, aduh dia bawa orang pergi ke rumah awak sembahyang tu. Dia enggak pergi sembahyang ke masjid, ya. Ada tu. Enggak. Ya sama lah pergi salah pergi haji, pergi salah pergi umrah tu, tak usah kita tahu kurang. Tu ala sekampung orang ke melapih awak. Ria tu. Hati-hati ibu tu. Kan supaya tahu orang tu besar perangkit tu. Apalagi mau dikini kau do HP kan. Do kamera di situ. Tu hati-hati tu Pak. Ada orang tu layan tu antuk ya pergi umrah ya Pak. Dah dong ngecek-ngecek kurang. Pilih selfie di bandara langsung. Langsung update status. OTW menuju tanah suci. Ya. Semoga diterima Allah. Tu dan berkah. Masuk komentar kawan langsung. Pergi umrah ibu ya. Alhamdulillah. Kau yang kampik emak. Nanti go sudah tu. Sudah habis. Begitu.
Nah, jangan sibuk-sibuk. Nah, yang terakhir Pak Ibu, ayam disembelih Nabi Ibrahim itu namanya ayam jantan. Kenapa ayam jantan Pak Ibu? Apa sifat buruk ayam jantan Pak? Ayam jantan kok Pak sifat buruknya. Saya nampak batino Pak nyogarese. Nah, saya nampak batino nyogarese. Lari, nyoburu, nyokaja Pak. Selalu dapik nyokaja. Dapik nyoperkosa. Dapik nyoperkosa dia kok Pak. Nggak ada loh nyopijak nyoperkosa. Tidak. Lah sudah nyoperkosa di batino kok Pak. Nggak minta maaf loh Pak. Pak kuku. Wah itu masalah ayam tuh Pak. Nggak minta maaf loh Pak. Nggak bertobat ya loh. Itu tuh. Tuh ayam jantan tuh itu perangai ya Pak. Jadi ayam jantan kok Pak perangainya ala karajo salah bangga loh Pak. Itu ndak menyasa, ndak minta maaf, ndak bertobat loh Pak. Itu ayam tuh itu perangai itu Pak. Ayam tuh karajo salah tapi bangga loh jo salah tuh. Bakukuknya. Kurang lah merasa ini kok. Ya kan? Itu perangai ayam jantan tuh Pak. Itu. Ndak akan ada ketenangan hati. Karena orang beriman yang kata Allah yang ahlu surga itu di surah Ali Imran dia 135 allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang beriman itu kalau tergelincir berbuat salah, mereka malu berzikir dan meminta ampun kepada Allah. Itulah orang beriman yang hatinya tenang. Ini enggak lajane karajo salah Pak. Membuat video mesum tatangko. Ada lo di kamera TV Pak. Oh, itu ayam Pak. Asli ayam tuh Pak. Ayam dan cetu tuh Pak. Itu. Tatangko korupsi, ya. Tatangko tangan korupsi Pak. Lah pakai baju oranye itu masih dada senyum-senyum di muka kamera. Itu ayam tuh Pak. Ayam itu. Tidak ada rasa malu. Bahkan merasa bangga lo jodoh tu. Paralah keburuk manusia Pak. Itu Bapak Ibu kalau baca nanti surah Al-Kahfi 103 sampai 104. Kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Tahu tak kalian siapa orang yang paling buruk di muka bumi ini? Allah sebut begitu. Tidak ada orang yang paling buruk di muka bumi ini. Siapa? Allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang karajo salah tapi bangga lojo salah itu. Itu yang paling buruk manusia itu. Orang kalau salah biasa tapi bertobat, menyadari salah, minta ampun, minta maaf. Ini salah bangga loh. Ada ibu-ibu situ tuh. Misalnya ibu kau bercakap, ya kan? Ya kan nyuturi ibu ko ke rumah di ibu ko, andai-andai maki-maki le ibu tadi di rumah tu. Sudah maki-maki ibu ko nyopek duduk ke lapau le. Mau tali lapau tu dan ke rumahnya tadi dan andai-andai dan maki-maki dak melawan lo dan hanya-hanyaan. Dan lo kan lawan-lawan le, itu ayam tu. Mencitu tu. Kok salah awak tu? Datangi orang tu minta maaf, tak bangga lo menceritakan kesalahan kejahatan tu. Orang yang bangga dengan dosanya, dengan maksiatnya, tak akan pernah menemukan hati yang tenang. Kalau ingin tenang, buang sifat ayam tu. Itu Bapak Ibu, ya alasannya kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih 4 ekor burung ini, agar kita menemukan ketenangan hati, jangan memiliki sifat seperti elang. Jangan mengambil yang bukan hak kita. 2, carilah kawan yang memang kawan itu mendekatkan kita kepada Allah. Jangan berkawan hanya karena keuntungan saja. Jangan seperti merpati. Kalau ada makan, nak berkawan, nak berkawan, nak ada makan pai. Yang 3, jangan seperti burung merah. Jangan ria dalam beramal. Karena Allah, karena hanya ada ibadah karena Allah yang membawa ketenangan hati. Dan yang terakhir, kalau salah wajar tapi jangan bangga.
capek bertobat ajan cu ayam tadi. Kita cukup dulu begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.